Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan rumah sekeluarga yang berbahagia, hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Dulu di kalangan orang-orang Arab, bulan Rabiul Awal ini bukanlah bulan yang dianggap mulia. Artinya di pandangan orang Arab, bulan Rabiul Awal ini ya bulan biasa-biasa saja. Tidak seperti halnya bulan Rajab atau bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Itu dikenal namanya Ashharul Hurum, bulan-bulan yang agung. Sebelum datang Islam, itu bulan Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram sudah menjadi kemuliaan. Yaitu apabila datang bulan yang 4 tadi, orang-orang zaman dulu mereka akan menghormati bulan tersebut dengan tidak ada melakukan peperangan. Dan mereka di bulan itu mengerjakan kebaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia di kalangan kita kaum muslimin. Kenapa Nabi kita itu lahir di bulan Rabiul Awal, tidak bulan Ramadan, tidak bulan Rajab dan sebagainya? Nah, supaya jawabannya kata ulama, supaya Nabi ini tidak dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Nabi itu, Nabi ini mulia gara-gara ikut nimbrung di bulan lahirnya di bulan Ramadan kah, atau ikut nimbrung lahirnya di bulan Rajab kah, bulan ini enggak. Jadi tidak ikut nimbrung di situ. Nah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi agung. Dan begitulah memang adanya apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Apa saja? Surga menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad. Bagaimanapun indahnya surga, tapi kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka surga itu tidak akan menjadi indah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengatakan, aku masuk surga bukan karena ingin masuk surganya, tapi aku ingin masuk surga karena ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu akan jadi mulia. Begitu juga diri kita. Diri kita nih, apabila mendekatkan diri kita ini, hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jadi mulia. Disebutkan dalam kitab Busyra Karim, syarah daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Khatramiyah, Muqaddimatul Khatramiyah, syarahnya Busyra Karim. Di situ dikatakan bahwa orang apabila ada seseorang yang bernama Muhammad lalu dia meninggal dunia, maka malaikat Mungkar dan Nakir malu untuk bertanya kepada orang ini. Tapi sesuaikan juga, namanya Muhammad, perilakunya juga Muhammad. Jangan namanya Muhammad, perilakunya Abu Jahal, Abu Lahab. Akhirnya
dijadikan sama malaikat di alam kubur jadi abu gosok sekalian. Nah, jadi harus sesuai dengan akhlaknya Nabi. Nah, jadi malu malaikat itu bertanya kepada orang tadi. Kenapa? Karena kalau ditanya ya Muhammad man rabbuka, agak canggung menyebut nama Muhammad tadi. Nah, oleh karena itu beruntung sekali orang yang ada nama Muhammadnya. Dan juga dikatakan apabila ada 3 generasi bernama Muhammad, maka generasi yang ketiga alias cicitnya insya Allah menjadi ulama. Kakeknya Muhammad, bapaknya Muhammad, dia Muhammad, artinya buyut ya, cucu ya. Maka cucu ini insya Allah jadi orang alim. Ya tapi belajar juga. Muhammad saja, tidak ada tambahan ini tambahan itu, cuma Muhammad saja. Seperti halnya Al-Imam Al-Ghazali, beliau bernama Muhammad, bapaknya Muhammad dan kakeknya Muhammad. Maka disebutlah Al-Ghazali seorang mujaddid di dalam Islam, yaitu orang yang alim sekali di dalam bidang apapun juga, terutama dalam bidang tasawuf. Beliau adalah orang yang ahli sekali. Itu salah satu berkah daripada Muhammad tadi, nama Muhammad. Begitu juga para ulama mengatakan siapa mempunyai anak laki-laki, kemudian anak itu di dalam rumah tadi diberi nama Muhammad, maka anak itu dengan nama Muhammad tadi insya Allah rumah tersebut tidak pernah kosong daripada yang namanya rezeki. Biar orang Banjar tetap aja pendaringan itu ada di dapur, alias tetap ada punya gula, tetap punya garam, tetap punya beras, sembako itu lengkap aja di dapur. Artinya kayak orang juga, orang bisa ini dia juga bisa. Kenapa? Karena berkah dari nama Muhammad tadi. Nah, oleh karena itu tanamkan Nabi Muhammad itu di dalam diri kita, dalam hati kita dan pikiran kita, dan usahakan, kata Habib Ali Al-Jufri, beliau memberikan saran sekurang-kurangnya janganlah kurang sehari semalam untuk membaca salawat berapa kali? 400 kali. Terserah sigar salawatnya yang bagaimana, boleh salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, boleh ya, salawat nariyah, salawat najiat, salawat munjiat, apa saja boleh. Yang penting usahakan jangan kurang daripada 400 kali dalam sehari semalam. Karena sekali lagi kata ulama, apa saja yang berkaitan dengan Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad, maka insya Allah itu akan berkah. Nah, oleh karena itu jadikan kehidupan kita ini selalu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat dan juga mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi. Dari bangun tidur sampai bangun tidur, hafalin doa-doa itu. Doa masuk WC, doa keluar WC, doa beristinja, doa pakai baju, melepas baju, mau tidur, bangun tidur, apa saja. Doa-doa wudu, dihafal semuanya. Basuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya, semuanya berdoa. Jangan tidak berdoa, makai apalagi masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Semua apabila seseorang sudah berkaitan dengan doa-doa tadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah itu yang namanya cinta sejati. Karena banyak orang cuma cinta di mulut tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Nah, ini belum sempurna cintanya. Nah, oleh karena itu amalkan sunnah-sunnah Nabi, dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti adalah orang yang memperbanyak salawat dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya, diakui menjadi umatnya, dan kita nanti di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk surga tanpa hisab, bertetangga dengan Nabi Muhammad di dalam surga Firdausnya Allah yang maha tinggi. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.
Dan semoga apa yang diniatkan oleh tuan rumah sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah berikan keberkahan kita semuanya, terutama keberkahan kepada tuan rumah dan sekeluarganya, keberkahan dunia sampai ke negeri akhirat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah bertemu di kesempatan yang lain. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.